Selamat pagi adik-adik sahabat belajar, peserta didik kelas 9 SMPK Frater Maumere yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya di pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dijauhkan dari penyebaran virus corona. Nah, adik-adik sahabat belajar yang terkasih, untuk pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Karena pada pertemuan sebelumnya saya hanya memberikan materi untuk adik-adik pelajari. Tetapi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bangun ruang sisi lengkung teristimewa berkaitan dengan tabung. Nah, adik-adik sahabat belajar yang terkasih, sebelum kita belajar tentang tabung, kita perhatikan ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pahami setelah kita memahami konsep tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada 3 ya, bisa dibaca sendiri. Yang pertama itu kita akan menentukan unsur-unsur, yang kedua menghitung luas dan volume, dan yang ketiga bagaimana soal penerapan atau soal aplikasi. Nah, adik-adik sahabat belajar yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menemukan benda-benda yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama bola, yang kedua cangkir, yang ketiga gelas kerucut, yang keempat tenda, yang kelima gelas. Nah, bangun-bangun ini yang sering kita temukan dalam pengalaman nyata kita setiap hari yang berkaitan langsung dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, adik-adik, pada penjelasan hari ini saya akan menjelaskan secara detail berkaitan dengan tabung. Yang pertama, kita akan melihat benda-benda yang bentuknya seperti tabung. Yang kedua, bagaimana kita menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur pada tabung. Yang ketiga, menghitung volume tabung. Yang keempat, menghitung luas seluruh permukaan tabung. Dan yang kelima, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal latihan sampai dengan soal terapan. Nah, yang paling pertama kita akan pelajari tentang unsur-unsur pada tabung. Nah, adik-adik coba perhatikan sebuah tabung. Nah, tabung ini ada 3 bagian ya, 3 sisi. Yang pertama itu pada bagian atas, yang kedua bagian selimut, yang ketiga adalah bagian alas. Nah, kalau kita lihat bahwa bagian atas atau bagian tutup dengan bagian alas ini dia kongruen, bentuknya sama ya, yang bentuknya seperti lingkaran. Dan materi lingkaran itu kita sudah pelajari sebelumnya di SD maupun di kelas 7 ya, atau kelas 8. Nah, kita perhatikan jaring-jaring pada tabung. Nah, tabung ini kalau kita potong ada 3 bagian, ada 3 sisi. Yang pertama itu tutup berbentuk lingkaran, yang kedua alas juga berbentuk lingkaran, dan yang ketiga selimut tabung itu sendiri. Tabung kalau kita buka akan bentuk selimut tabung yang bentuknya sama persis dengan persegi panjang. Nah, adik-adik, dengan demikian berdasarkan jaring-jaring pada tabung, kita akan menentukan luas pada seluruh permukaan tabung. Nah, seluruh permukaan tabung itu diperoleh dari luas tutup, luas alas, dan luas selimut. Nah, alas dan tutup itu sendiri berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Sementara luas selimutnya itu yang bentuknya persegi panjang sama persis dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sementara panjang pada selimut tabung itu adalah keliling lingkaran, yang rumusnya adalah 2 pi r, sehingga panjangnya 2 pi r, tingginya t, maka luasnya 2 pi r t. Itu yang disebut dengan luas selimut tabung. Nah, luas seluruh permukaan tabung itu sendiri diperoleh dari luas selimut tabung ditambah dengan 2 buah luas lingkaran. Nah, bentuk ini kita uraikan menjadi 2 pi r kali t tambah r, sehingga
luas seluruh permukaan tabung atau yang disingkat dengan LSP adalah 2πr kali R tambah T. Nah, itu adik-adik bagaimana luas seluruh permukaan tabung. Tolong dipahami dan dihafal ya, supaya dalam penyelesaian soal kita sungguh-sungguh memahami tentang konsep ini. Yang berikut, bagaimana kita menentukan volume tabung. Kita lihat simulasi berikut. Untuk menentukan rumus volume tabung, ikutlah kegiatan berikut. Coba disimak. Nah, bangun pada tabung ini kita potong menjadi 12 bagian, maka dia akan membentuk seperti ini, membentuk prisma ya. Ini bangunan prisma. Nah, dari situ, dari prisma yang ada, coba kita selidiki. Ternyata setelah tabung tadi dipotong dan disusun, kita memperoleh sebuah bangunan yang berbentuk seperti prisma. Dengan tinggi prisma adalah tinggi tabung, dan lebar alas prisma adalah jari-jari tutup tabung, sementara panjang alas prisma adalah setengah keliling tabung. Sehingga dari situ kita akan menemukan rumus pada volume tabung, yaitu πr kuadrat kali T. Sekali lagi, πr kuadrat kali T itu rumus dari volume tabung yang kita jabarkan dari rumus volume prisma. Nah, catatannya bahwa nilai P itu sendiri ada dua. Yang pertama 3,14, yang kedua 22/7. Kita bisa menggunakan Pi 22/7 jika jari-jari itu diameter lingkaran atau tabung itu adalah kelipatan dari 7. Misalkan 7, 14, 21 dan seterusnya. Maka Pi yang kita gunakan 22/7. Nah, adik-adik, kita akan lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dan volume tabung. Kita lihat soal yang pertama, bagaimana kita menghitung luas permukaan tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di samping ini, kalau kita lihat jari-jarinya, R-nya itu adalah 3 cm. Dan tinggi tabung itu sendiri adalah 7 cm. Ini tinggi tabung ya. Tugas kita menentukan luas permukaan tabung. Nah, kalau kita hitung luas permukaan tabung, konsepnya adalah 2πr kali R tambah T. Nah, tinggal kita ganti jari-jari dengan tinggi ya. Maka 2pi kali 3, karena jari-jari 3 kali 3 tambah 7. Ini dalam bentuk substitusi ya. Kita gantikan nilai R dan T ya, 3 dan 7. Maka hasilnya 2pi kali 3 kali 3 tambah 7 adalah 10. 10 kita kalikan dengan 3, 30. 30 kali 2 adalah 60. Maka hasilnya adalah 60 pi. Nah, nilai pi ini juga bisa kita ganti. Nilai pi ini kalau kita ganti ya tidak mungkin 22/7. Pasti yang kita ganti adalah 3,14. Tinggal kita jabarkan, bisa 3 kali 1/4. Kita temukan hasilnya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Karena konsep pada perhitungan luas tabung itu sederhana. Yang penting kita memahami konsep, tinggal kita substitusi menggantikan R dan T. Soal yang kedua, ini soal yang agak sedikit sulit. Tugas kita menghitung jari-jari tabung jika luasnya sudah diketahui. Nah, kita perhatikan gambar ini. Luas tabung sendiri adalah 528 cm persegi. Sementara tinggi tabung itu sendiri adalah 8 cm. Maka tugas kita itu menentukan jari-jari. Nah, kira-kira jari-jarinya berapa, tinggal kita hitung ya. Konsep pada penyelesaian soal matematika, kalau soal yang diketahui luas, maka kita kerjakan dari luas. Nah, luas itu sendiri kita ganti dengan 528. Pi kita ganti dengan 22/7 karena nilai pi sudah diketahui ya. Berarti 2 kali 22/7 kali R tambah 8. Bentuk ini kalau kita mau sederhanakan, tinggal ruas kiri dan kanan itu kita kali kembali dengan 7/44. Tujuannya, karena bentuk ini 2 kali 22 ini kan 44/7.
kita tidak bisa uraikan 447. Supaya bentuk ini menjadi bentuk biasa, bukan dalam bentuk pecahan, maka bentuk yang sama ini, ruas kiri dan ruas kanan, kita kalikan dengan 7 per 44. Nah, tinggal kita kali. 7 kalau dikalikan dengan 84 dibagi dengan 44, minta maaf. 528 kalau kita kalikan dengan 7 dibagi 44, maka hasilnya adalah 84. 528 kita kalikan dengan 7, kita bagi dengan 44, hasilnya adalah 84. Nah, 44 per 7 ini kalau kita kalikan dengan 7 per 44 kan hasilnya adalah 1. Koefisien 1 kan tidak perlu ditulis, sehingga di sini sisa R kali R tambah 8. Saya ulang ya. Yang pertama 528 kita kali dengan 7 bagi 44, atau 524 kita bagi dengan 44 dikali dengan 7, hasilnya adalah 84. Bentuk ini kalau dikali dengan 7 per 44 sisanya adalah 1R, sehingga bentuknya demikian. Nah, tugas kita sekarang menentukan nilai R. Untuk menentukan nilai R, kita coba kalau 84 itu kan didapat dari 4 kali 21, bisa juga 6 kali 14, bisa juga 7 kali 12. Ini faktor dari 84 ya. 4 kali 21, 6 kali 14, 7 kali 12. Nah, dari situ bilangan mana yang harus kita ambil? Kita harus mengambil hasil perkalian ini yang selisihnya itu harus dapatnya 8. Itu konsep pada persamaan kuadrat ya. Bentuk tadi kalau kita uraikan ke persamaan kuadrat, kita akan dapat selisihnya 8. Nah, kalau di atas 4 dengan 21 kan selisihnya dapat 17, tidak mungkin. Di bawah 7 dengan 12 selisihnya kan dapat 5, tidak mungkin. Maka kita pakai 6 dan 14, selisihnya 8. Maka jari-jarinya adalah 6 cm. Ya, mudah-mudahan bisa paham untuk soal nomor yang kedua. Selanjutnya kita menghitung volume tabung. Nah, untuk menghitung volume, penjelasannya tidak jauh berbeda dengan soal pada menghitung luas pada tabung. Nah, perhatikan gambar tabung berikut. Diketahui jari-jarinya 2 meter, sementara tingginya adalah 6 meter. Ini kalau kita kaitkan ya pasti ini soal aplikasi ya. Hanya kita buat lebih ke konsep yang paling sederhana. Nah, dari situ tugas kita menghitung volume pada tabung. Nah, rumus volume itu sendiri adalah PE kuadrat kali T. Nah, R-nya sendiri adalah 2, berarti Pi kali 2 pangkat 2 kali 6. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kita kali dengan 6 dapat 24 Pi. Sama seperti tadi, ini nilai Pi kita bisa ganti dengan 3,14 ya. Kalau kita dapat bentuk yang bukan Pi, berarti ini 24 dikali dengan 3 kali 0,14 ya, tinggal kita hitung. Kalaupun dalam bentuk Pi juga tidak masalah, karena itu juga benar ya. Nah, adik-adik, sahabat belajar, peserta di kelas 9 SMPK Frater Mamere yang terkasih, mudah-mudahan bisa paham untuk soal nomor 3. Jadi pada pertemuan kali ini saya ada siapkan 4 nomor soal. Nah, soal yang terakhir. Tugas kita sekarang menghitung tinggi tabung, di mana pada tabung ini sudah diketahui diameter ya. Ini diameter ini 10 cm dengan volumenya adalah 300 pi cm kubik. Kalau volume kubik, kalau luas adalah persegi. Nah, kalau diameternya 10 cm, nah jari-jari itu sendiri kalau kita dapat konsep dari SD ya, itu adalah setengah dari diameter. Nah, setengah dari 10 berarti jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya pasti 5. Maka gambar ini jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, volumenya 300.
Pemahamannya sama, konsepnya sama. Kalau diketahui volume, tetap kita hitung menggunakan rumus volume. Jadi volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Tinggal kita ganti jari-jari R nya 5, berarti 5 pangkat 2 ya, ini minta maaf, ini 5 pangkat 2 dikali dengan T. 5 pangkat 2 sendiri 25, berarti 25 pi kali T. Maka T itu didapat dari 300 pi. Ini sebenarnya kalau kita uraikan sendiri ya, 300 pi kita bagi dengan 25 pi. Kalau kita bagi dengan 25 pi, berarti pi ini kan habis secara matematis ya. 300 bagi 25 adalah 12. Berarti T nya adalah 12 cm. Ya, mudah-mudahan bisa paham bagaimana cara menentukan jari-jari, menentukan tinggi tabung jika diketahui diameter ataupun jari-jari serta volume tabung. Nah, itulah adik-adik, sahabat belajar, peserta didik kelas 9 SMPK Frater Mamere yang terkasih. Walaupun penjelasan saya belum terlalu detail, tetapi harapan saya mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Sehingga untuk pertemuan hari ini, adik-adik mereka hanya minimal memahami konsep yang berkaitan dengan tabung. Termasuk kita ikuti pelajari bagaimana proses penyelesaian soal pada tabung. Ada 4 nomor soal yang disiapkan. Nah, tugas kita untuk pertemuan kali berikut, kita akan menyelesaikan soal. Ada berapa nomor soal tugas yang akan Pak berikan, dan soal ini nanti akan diselesaikan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya Pak tidak lagi menjelaskan materi, tapi adik-adik hanya menyelesaikan soal tugas. Dan soal itu diselesaikan di buku tugas. Nah, hasilnya itu bisa difoto, dikirim ke aplikasi Microsoft Teams yang kita sudah sepakati ya. Itu saja adik-adik sahabat belajar peserta didik kelas 9 SMPK Frater Mamere yang terkasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Kunci yang paling pertama kita memahami tentang rumus luas, di mana luas tabung ada 2, luas limit tabung yang rumusnya adalah 2 pi RT, sementara luas seluruh permukaan tabung adalah 2 pi R kali R tambah T. Sementara volume tabung sendiri rumusnya adalah pi R kuadrat kali T. Kalau ada memahami konsep yang jelas, penyelesaian soalnya pasti gampang. Orang bisa karena biasa. Itu saja adik-adik, bukan kesulitan membuat kita takut, tetapi ketakutan itulah yang membuat kita sulit. Teruslah berjuang walaupun dalam situasi seperti ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.